Australia New Zealand United States atau yang disingkat ANZUS merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik. Sesuai dengan namanya, ANZUS terdiri dari Australia, Selandia Baru atau New Zealand, dan Amerika Serikat. ANZUS dibentuk pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco. Perjanjian ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan negara, yaitu Percy Spengler dari Australia, C.A. Berenson dari New Zealand, Dean Acheson, John Foster Dulles, Alexander Wiley, dan John J. Sparkman dari Amerika Serikat. Jadi, kenapa ANZUS dibentuk? Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dengan kekalahan Jepang, Australia dan Selandia Baru masih menganggap bahwa ancaman dari Jepang bisa terjadi di masa depan. Dan dengan adanya kebangkitan komunisme di Cina dan Korea, isu keamanan di Pasifik menjadi prioritas dari kedua negara tersebut. Maka ANZUS dibentuk dengan latar belakang untuk menjaga keamanan di kawasan Pasifik apabila terdapat ancaman tersebut. Perjanjian ini mengakui bahwa serangan bersenjata di kawasan Pasifik terhadap satu anggota perjanjian akan membahayakan perdamaian dan keselamatan anggota lainnya. Maka para negara penandatangan berjanji untuk bertindak dalam menghadapi bahaya bersama. Lalu tantangan dan ancaman apa saja yang dihadapi oleh ANZUS? Terbentuknya ANZUS tidak terlepas dari tantangan yang akan dihadapi ketika menjalankan kerjasama ini, seperti reaksi yang muncul setelah pembentukan ANZUS, diantaranya berasal dari Partai Buruh, sebagai partai oposisi yang mendukung dan menyetujui ANZUS sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan regional. Namun, muncul juga reaksi keras dari pemerintahan Inggris yang menyatakan ketidaksetujuan karena Inggris merasa khawatir jika fakta tersebut akan merusak hubungan baik antara Inggris, Australia, dan New Zealand. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Undang-Undang Zona Bebas Nuklir, Pelucutan Senjata, dan Pengendalian Senjata Selandia Baru 1987. Kenapa sih undang-undang ini berdampak langsung pada keanggotaan dari ANZUS itu sendiri? Selain ketetapan pemerintah saat itu, opini publik yang anti-nuklir rupanya memainkan peran besar dalam penetapan undang-undang ini. Kembali pada tahun 1984, di mana pemilihan umum saat itu berhasil menetapkan Partai Buruh New Zealand sebagai pemenang dengan komitmen untuk membuat New Zealand sebagai wilayah yang bebas nuklir. Akhirnya, Perdana Menteri David Lynch melarang kapal bertenaga nuklir atau bersenjata nuklir Amerika Serikat berlabuh di pelabuhan Selandia Baru atau memasuki perairan Selandia Baru. Peristiwa ini kemudian direspon cepat oleh Amerika Serikat dengan menangguhkan kewajiban keamanan New Zealand dalam ANZUS pada 27 Juni 1986. Satu bulan setelahnya, Amerika Serikat dan Australia menegaskan kembali hubungan mereka dan menyatakan kekecewaan bahwa kebijakan Selandia Baru telah menyebabkan terganggunya hubungan aliansi antara Amerika Serikat dan Selandia Baru. Tidak terpengaruh dengan hal itu, pemerintah New Zealand justru mendorong kebijakannya menjadi apa yang kita kenal sebagai Undang-Undang Zona Bebas Nuklir, Pelucutan Senjata, dan Pengendalian Senjata Selandia Baru 1987. Akibat dari peristiwa ini juga berdampak kepada ketidakproduktifan kerjasama ANZUS. Perjanjian ANZUS secara umum diakui telah terurai pada tahun 1984. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 17 September 1986, Amerika Serikat menangguhkan kewajiban perjanjiannya terhadap Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, George P. Shultz, dan Menteri Luar Negeri Australia, Bill Hayden, mengakhiri serangkaian pembicaraan bilateral dengan mengkonfirmasi bahwa negara mereka akan terus menghormati kewajiban mereka satu sama lain berdasarkan perjanjian ANZUS, terlepas dari kenyataan bahwa aspek trilateral dari perjanjian tersebut telah dihentikan. Lalu, keuntungan dari kerjasama ANZUS itu apa sih? Jadi, kalau menurut Journal Defense 2000, Persekutuan Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru bekerja dalam 3 tingkatan hubungan yang dekat. Pertama, kerjasama bilateral mengenai masalah pertahanan dan keamanan dalam praktek kegiatan bisnis. Kesempatan bagi Australia dan Selandia Baru untuk mendapatkan akses teknologi militer Amerika Serikat dan juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan serta pelatihan. Kedua, salah satu keuntungan yang didapatkan dari persekutuan ini adalah dukungan yang diberikan terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam pertempuran di kawasan Asia Afrika. Pertempuran ini sangat penting bagi Amerika Serikat sebagai salah satu elemen kunci dasar jaringan persekutuan bilateral Asia Pasifik yang melibatkan Jepang, Korea, Thailand, dan Filipina, serta hubungan pertahanan dengan kekuatan penting lainnya seperti Singapura. Jaringan dan hubungan strategis ini merupakan postur strategis Amerika Serikat di Asia. Hal ini juga membantu kepentingan dan tujuan utama Australia dan Selandia Baru. Ketiga, persekutuan Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand akan terus berlanjut dalam wujud usaha bersama untuk saling mendukung kapanpun dibutuhkan. Usaha bersama ini ditetapkan secara nyata dalam perjanjian ANZUS, yang diartikan bahwa tidak mengikat salah satu dari kami sebelumnya untuk jenis tindakan tertentu, tetapi yang memberikan harapan dan dukungan yang jelas. Walaupun pada akhirnya New Zealand lepas dari ANZUS pada tahun 1985.